Welcome back to channel Alsandi Aditya. Kok Alsandi ya? Oke, jadi gue sekarang lagi ada di channelnya Revi Mariska. Jadi ini gua channel Revi Mariska dan kita mengadakan ngobrol santai bareng Revi Mariska. Nah, kira-kira orangnya mana ya? Apa belum datang tuh orang? Malah gak usah lama ya, kita sambit Revi Mariska. Deng 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 deng. Hai. Apa kabar? Satu kali lagi aja ya. Aduh. Ini ceritanya jadi bintang tamu tapi ditodong untuk nge-house. Iya. Oh. Gue bintang tamu tapi gue yang host ya. Oh iya. Boleh silakan duduk. Oh, udah boleh silakan duduk ya. Kita ngobrol santai ya. Bareng Revi Mariska. Dari mana Ibu? Kebetulan tadi dari jalanan. Macet nggak tuh? Macet lah, macet. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan nih yang kita buat ngobrol bareng lah gitu kan. Oh iya. Santuy kayak sambil minum-minum, nanti minum aja ya. Oh iya, minum dulu, perjalanan jauh. Mau minum-minum. Gue juga haus juga sih. Dari Timur Tengah sih tadi. Dari Saudi Arabia ya. Banking. M-Banking. Oke, jadi di sini banyak yang ngobrol santai. Kita mau tanya-tanya sedikit sejarah Revi Mariska gitu kan, sampai sekarang gitu. Kalau sedikit beda bayarnya beda sama ya? banyak ya. Sedikitnya berapa coba? Ya 10 lah, Oh 10 ya. 10 biji. M-Banking. Oke, Revi Mariska sekarang sibuk apa sih? Revi Mariska sekarang sibuk, ya jadi ibu rumah tangga, bangun tidur ngurusin suami, bikin teh, siapin makan pagi, terus kalau misalnya abis pulang kantor siapin kopi, siapin baju. Oh, istri baik ya. Iya, jadi ibu rumah tangga. Lalu kemudian setelah itu sekarang gue kuliah. Oh, kuliah. Kuliah di Universitas Kristen Indonesia di UPI. Iya, tapi yang Hah? Hebat. Oh iya lumayan lah. Itu kemauannya harus bulat ya. Tahu sendiri kan gue pemalas ya. M-Banking kan. Gue juga nggak tahu makanya gue kok bisa jadi sekolah sarjana hukum ya. Nah, lalu kemudian setelah itu gue juga kerja di perusahaan sendiri. Oh, jadi manajer ya? Bukan. Jadi direkturnya. Oh, direktur. Lebih tinggi lagi ya? Iya, tapi nggak ada kerjaannya. Nggak ada kerjaan? Iya, ya, bongong doang itu berarti? M-Banking, karena kan lagi pandemi begini kan nggak ada pekerjaan dong. Ya, jadi mau nggak mau kita cuma bengong, rebahan, terus main TikTok. Ya. TikTok dulu ya? Gini-gini kan? Iya, yang gitu kan, yang tete-tete. Nah, jadi begitu doang kerjaannya. Tapi gaji mengalir ya? Namanya kita yang punya perusahaan, kita nggak digaji. Sesuka hati aja gitu? Oh iya, sesuka hati. Kalau bos mana ada sih mau ngegaji? yang digaji, ya? Yang digaji itu karyawan, bukan bos. Oh gitu. M-Banking. Oke, ini kan udah membicarakan tentang pekerjaan ya, yang sekarang nih. Gitu. Gue pengen tahu deh, cerita awal mula masuk Genta Buana itu gimana sih? Awal mula jadi entertain gitu kan, jadi aktris gitu. Itu awal ceritanya bagaimana gitu? Awal cerita masuk Genta Buananya aja atau perjalanan karir gue? Aja. Perjalanan Jadi karir. artis. Oh, awalnya itu adalah sebagai Revi Mariska sebagai cover girl Aneka tahun 1999. Oh, waktu gue lahir itu ya? Oh ya, udah lahir? Udah, baru bayi kayaknya. Kirain gue belum lahir. Lalu? Aduh kayaknya ada kacang ya. Gilip ya? Iya. Nah, lalu setelah itu kebetulan kan kayaknya Budi Sutrisno itu mencari Revi Mariska karena ya itu dari cover girl itu ngelihat itu. Terus yang namanya produser, gue pengen ini nih, gue pengen dia. Nah terus akhirnya dicarilah sama mamahnya Erina. Dulu kita kalau orang lapangan panggilnya Cuan In. Nah ya udah akhirnya dimasukin lah dari dia. Gue cuma tes pota-poti kan. Udah tes pota-poti, oh ya udah oke, Pak Budi mau. Terus mau nggak langsung kontrak eksklusif 3 tahun? Ya udah nggak apa-apa. Nah udah akhirnya kontrak terus panjang. Itulah asal muasalnya. Jadi gue sampai bertahun-tahun sekolah di Genta Buana. Berarti kalau ini sih udah jadi dosennya Genta Buana ya, udah lama banget berarti. Kemungkinannya udah jadi rektornya kayaknya.
Kampus Genta Buana, masa kampus Genta? Ada kan di film-film kampus Genta Buana? Oh iya ada, itu namanya cerita hayalan. Cerita hayal-hayal kan? Iya, itu cerita hayal-hayal. Lalu di situ berarti dulu tuh kalau casing itu foto doang ya? Iya, zaman dulu Budi Sutrisno tuh cuma dilihat dari foto-poti. Jadi dia bisa ngelihat misalnya dari hokinya. Oh ini matanya bagus, ini bibirnya bagus. Berkarakter gitu ya? Iya. Oke. Oke, yang ini mungkin ada nggak sih proses syuting? Lu kan jadi ini ya, di Angling Dharma ya, pertama syuting atau kuasa lain gitu? Oh pertama kali itu memang bener. Angling Dharma. Angling Kuasa Dharma, yang naga-naga itu kan, naga yang berasap-asap itu kan. Energi. Angling Dharma, gitu kan. Nah iya itu gue di situ. Di situ kan lu jadi Ratri Pramudita ya? Iya betul. Kok tahu sih? Tahu dong, kan itu tontonan favorit gue waktu kecil. Oh iya ya, film kerajaan gitu ya, sinetron gitu. sejarah ya. Itu ada nggak sih apa namanya kesulitan buat memerankan tokoh Ratri itu? Kesulitan memerankan tokoh Ratri, wah sangat banyak sekali. Banyak ya. Kesulitannya dengan kita pakai pakaian tradisional, mau nggak mau kan kita ruang geraknya juga tidak bebas. Kesulitannya kemudian walaupun bajunya sih nggak ganti-ganti ya. Oh nggak ganti itu ya? Nggak ganti-ganti. 1000 episode pakainya kemben terus ya. Gitu. Iya. Nggak di laundry berarti ya? Enggak, semua orang kostum cuma dicuci, dijemur juga di Jambore, dijemur di situ. Oh di lokasi juga? Udah dicuci kan, dicuci terus dijemur juga di situ pakai tali-tali begitu. Iya, nah itu kan bajunya paling cuma disiapin 2, itu cuma kain-kain doang. Ya, terus kemudian kesulitannya lagi adalah pakai sanggul-sanggul. Oh, ribet mungkin ya? Iya ribet, kan kita nggak pernah terbiasa kan sampai aduh kadang-kadang jepitan gue sakit nih, aduh gimana sih buka dulu kayak apa segala macam begitu. Iya ya. Iya. Lalu waktu memerankan itu kan ada jurus finish, apa jurus apa sih? Jurus ke penis putih. Murid yang tidak setia adalah pengkhianat yang paling busuk. Dia Boleh tuh- nggak sih dipergain? Masih itu ingat nggak tuh? ya inget dong, itu jurus itu yang menciptakan adalah Om Edi. Komedi, Iya Om Edi itunya sutradaranya action ya? actionnya jurus ke penis putih Ratri Pramuditas begitu. Dia masih apa loh? Ya iyalah inget Siapa dong, ya? kan gue yang Oh, dia yang main, peranin ya. bukan orang lain, kan ini asli. Oh ini Revi Mariska ya? Iya, dari tadi kemana aja, aku baru sadar sih, aduh. Berarti gitu ya, berarti emang banyak apa kesulitannya tuh kayak rambutnya kayak apa sih namanya? Konde. Konde ya. Heeh. Kejepit rambut, kepalanya kan kejepit gitu. Iya, pakai konde kadang-kadang. Ya begitulah, nggak Betul, enak ya. Kadang sampai pusing. Kadang kita kalau lagi nunggu sih, aduh bencong, udahlah buka dulu lah bencong. Ngapain sih pakai kayak begini? Panas ya sih itu. Ya panas ya, urut lah. Lo bayangin aja kan, mana sendalnya cuma sendal kayak begitu doang kan? Lalu kemudian ada nggak sih suka dukanya di main syuting kolosal itu? Sukanya apa, dukanya apa gitu? Suka dukanya, dukanya mana hujan, mana becek, Di hutan tuh di hutan, ya lecet kadang-kadang. Ya itunya aja, medannya aja yang nggak mengenakan. Terus kita untuk tempat istirahatnya kan nggak kayak di modern kan, kita kayak disiapin gubuk-gubuk begitu doang aja. Terus ya dukanya, ini masih dukanya ya, dukanya naik kuda. Jatuh juga pernah. Ya nggak pernah Nggak sih, pernah sih. nggak pernah. Cuma dibawa kabur kuda pernah. Pernah tuh? Iya. Nama kudanya siapa? Nama kudanya gue inget cuma Pedro, yang Pedro lainnya gue doang. nggak, yang lainnya gue nggak inget. Jadi gue tuh kalau naik kuda ya, ini kan kuda nih, ini kuda tinggi kan. Gue tuh tau kan lo kursi plastik, yang kursi plastik yang satu kan gue harus naik dulu ke sini, ya, naik kaki 2 begitu. Terus baru itunya di apa namanya, kaki gue naik ke pedalnya lagi, baru gue naik. Nah tapi gue nggak pernah jatuh. Kalau dibawa kabur iya. Sering ya? Sering. Pas lagi take, terus tiba-tiba cut, kan kaget tuh kuda langsung, wah lalu ngibet langsung sama tukang kudanya langsung dipanggil, dicegat. Tukang kuda ya? Iya, itu apa ya namanya, bencongnya kalau tukang kuda, Lupita itu. Pawang kuda bukan juga ya? Pawang. Yang ngurusin kuda itu kan dulu kan Budi Sutrisno kan juga piara ternak kuda. Ternak kuda kan jadi ada yang begitu-begituin kan. Nah itu kan dukanya. Sukanya apa? Sukanya banyak. Yang jelas nambah kenalan ya. Lalu kemudian
bisa belajar seperti di kampus ya. Jadi kita belajar terus kita dikasih uang. Kan enak kan? Nah, terus banyak pengalaman karena kita ketemu dengan banyak orang dengan banyak karakter. Permisi Kak. Oh iya. Kak. Terima kasih banyak. Iya, lagi syuting ya? Iya. Aku syuting, boleh ikutan nggak? Oh, iya. Itu figurannya. Boleh. Ya udah juga, makasih ya Kak. Oh iya. Terima kasih banyak ya. Iya, nanti minta tanda tangannya ya. Iya, boleh. Ini gratis kan? Oh, gratis ya. Aduh, kita dapat sumbangan makan gratis. Ya itu Lalu. sukanya ya, terus sukanya juga jadi terkenal sih. Kenal ya. Yang Dengan nama Revi Mariska gitu ya. Siapa sih yang nggak tahu Revi Mariska? Rata-rata udah pada tahu kali ya. udah pada tahu, udah pada kenal. Artis papan. Papan apa? selancar. Papan penggilas saya. Oh, ini buat siapa? Iya. Buat gue. Oh iya, lalu ada nggak sih kejadian mistis itu, pernah ngalamin nggak kejadian mistis di lokasi syuting kolosal? Kalau kejadian mistisnya sih banyak sebenarnya. Banyak ya? Ada yang lihat setan di bawah pohon, ada yang sampai kesurupan. Stand in tuh si Sri sampai kesurupan. Tapi gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri kan, oh dia kesurupan. Tapi kalau gue untuk mengalaminya sendiri, gue nggak pernah. Oh, jadi memang di lokasi itu banyak yang kesurupan. Cuman lo sendiri nggak pernah ngalamin, nggak pernah lihat juga ya? Nggak pernah dikasih lihat, tidak pernah mengalami. Dijamborin tuh ya? Iya, Jambore. Kita kan sampai nama hutannya aja udah hutan menyan, hutan kumis. Bayangin. Tapi kita nggak, tapi gue nggak ada, gue belum pernah. Mudah-mudahan jangan lah ya. Jangan sampai, aduh amit-amit. Oke, selanjutnya. Lu lebih suka syuting kolosal atau FTP drama musikal tuh, yang modern? Tergantung. Lebih enakan mana sih syuting kolosal sama FTP musikal? Kalau masalah teknis ya, masalah di lapangan gue lebih sukanya kolosal. Bukan kolosal, sorry. Lebih sukanya modern. Karena kenapa? Karena kita kan nggak terlalu ribet ya. Kalau kita mau ngabur sebentar kan bisa, kalau secara teknisnya begitu. Tapi sebenarnya sih sama-sama enak, tergantung bayarannya. Yang penting bayaran lah ya. Namanya kita kan kerja kan cari uang ya, bukan cari nama ya. Nama udah ada kan? Ada. Udah. Mariska ya. Berarti kan kalau kolosal itu lebih di hutan kali ya? Di hutan, dan kita nggak kemana-mana. Berapa tahun coba gue di sana kan? Mulai dari baju pun itu aja gitu ya? Baju itu terus nggak ganti-ganti bajunya. Kalau drama mungkin yang modern lebih lo bawa baju sendiri kali ya? Iya, bawa baju sendiri kayak begitu. Seperti itulah kira-kira ya? Iya, dan lebih enak sih kan kalau modern kan dia di rumah kan settingannya. Bukan di hutan. Iya, jadi kita kalau mau santai juga enak, mau apa juga enak. Betul. Betul. Berarti lebih ke modern lah sukanya ya? Iya, lebih suka ke modern. Ada nggak sih FTV favorit lu gitu, yang drama musikal gitu, yang sampai sekarang lu kebayang mulu gitu film itu? Gue yang kebayang pertama kali gue Carmilla. Carmilla ya? Yang Carmilla tuh yang sampai gue memohon-mohon di lantai kan. Terus Carmilla sama Kang Danu. Kang Danu. Kalau saya bilang minum ya? Membayang cucu ya. Kang Danu. Nah terus kayak begitu, satunya lagi jangan ambil nyawaku, Lili. Jangan biarkan aku pergi. Oh, jangan biarkan aku pergi. Iya, jadi jangan biarkan aku pergi, dia minta ditahan dong. Minta ditahan. Lalu kemudian satu lagi, jangan ambil keperawananku. Oh, ada juga itu ya? Ada judulnya, udah nonton? Belum sih kayaknya. Belum ya? Ya udahlah, nanti coba cari di Glodok ada. Ada ya? Ada. Tukang CD ya? Tukang CD, celana dalam. Jangan ambil keperawananku. Oh gitu, jadi kalau misalkan ada nggak sih, kan lu suka film Lili nih, ada nggak sih cerita di balik film Jangan Biarkan Aku Pergi itu, seru nggak sih, atau ada cerita wah gitu di film itu? Yang seru sih nggak ada, cuma itu yang dibiarkan Jangan Aku Pergi itu gue sukanya kenapa? Sutradara itu kepinginnya, ya itu kan seniat itu, coba lo bayangin. Lilin-lilinnya begitu romantis, begitu dramatis. Terus begitu gue pengen sakatul maut kan, lagi pelukan sama Akang Temot ya sama Temi. Oh, terus So sweet ya? So sweet ya. Dibikin kayak begitu kan. Jadi tuh kayaknya gue bilang, wah dahsyat banget ini kok
FTV tapi udah kayak short film, dan itu bener-bener puas sekali karena actingnya dapet, actingnya, setnya, dari lagunya, pengarahannya, dan itu semuanya kan sampai sekarang kan kayaknya masih dikenang selalu. Jadi itu bukan hal yang seru ya, hal yang apa ya, memuaskan lah maksudnya. Legend banget lah gitu, legend gitu ya. Film itu kan legend banget loh. Oh iya ya? Saking gue nangis tau nonton itu. Iya. Lu pernah gak sih nonton sendiri tapi lu nangis sendiri? Iya, gue nonton nangis sendiri, padahal gue tahu itu dari gue kan. Itu yang main lu juga padahal ya? Iya, kok gue mau bisa-bisanya, padahal gue tahu tuh buatannya, gue tahu ininya, tapi kok gue bisa nangis juga ya? Kenapa sih? Keren sih gue juga ya. Gue juga bingung. Lagi audiensnya nonton gitu ya. Iya. Jadi begitulah ya. Ini kan balik lagi nih ke kolosal dulu nih. Dulu kan kolosal. itu belajar bela diri nggak sih lu sebenarnya dulu? Oh, itu tentu tidak. Tidak ya? Enggak belajar. Jadi itu kan ada tim action. Tim action itu kan dia ada koreografernya tuh, fighternya. Lalu kemudian ada stand in-nya juga, peran pengganti. Jadi karena gue masih baru waktu itu, jadi cuma ambil close up-nya kayak misalkan untuk jurus-jurusnya begitu lagi kan, begini Kalau lagi gitu orang lain gitu. Orang lain. Kadang-kadang kalau diseling, kalau misalnya terlalu tinggi gue nggak mau. Kalau misalnya masih cuma sebentar seret terus langsung untuk turun, gue baru mau. Tapi agak-agak hariwang gitu ya. Tahu hariwang nggak? Duka atau terang? Hariwang itu khawatir lah gitu. Oh, khawatir ya. Lalu kita apa namanya? Pak Budi. Pasti lu tahu kan Pak Budi. Tahu lah orang dia prosedurnya. Prosedur. Prosedur ya. Oke, Pak Budi ini di matanya Revi itu gimana sih orangnya? Yang mana? Budi itu ada banyak loh, di lapangan juga ada banyak, namanya Budi. Benyong. Budi Sutrisno maksud lo? Iya, Pak Prosedur. Ribet banget gue ya? Susah namanya Lia kan? Nah dia itu kan mantan bos gue. Budi ya? Sutrisno ya? Budi Sutrisno. Jadi gue ketemu dia itu cuma saat gue teken kontrak. Dan gue berhubungan sama dia kalau dia nyari gue karena gue susah, paling bandel kalau suruh syuting. Dan sama Kasbon deh, baru gue berhubungan sama dia. Dan sering Kasbon juga ya dulu ya? Sering Kasbon. Tapi katanya kalau kata orang-orang lapangan itu galak, karena gue kan suka ngilang-ngilang tuh, apalagi walaupun syuting di Pangandaran tuh tetep gue bangunnya males, jadi gue harus ditungguin, harus digedor. Jadi kadang-kadang pada cerita misalnya, aduh Mbak Revi, tadi saya habis dimarahin sama Pak Budi gara-gara Mbak Revi sih, saya digoblok-goblokin katanya. Goblok, ngejar Revi aja nggak dapet. Terus kalau udah syuting mulai lama begitu kan, kita kan kadang-kadang ada lagi fit lagi enggak ya. Kalau lagi fit kita semangat, kalau lagi semangat, wah unitnya, aduh saya dimarah-marahin katanya, suruh cepet jangan lupa lelet katanya. Enggaknya. Jadi tukang marah-marah kalau kata orang. Ke gue juga iya sih, cuma katanya, Revi kamu itu mau kerja apa enggak? Kamu mau syuting apa ora? Oh gitu ya? Iya. Kalau kamu nggak mau syuting ya udahlah, jangan begini-begini. Gue juga suka dimarah-marahin juga. Berarti emang bukan jarang ketemu ya, tapi cuma 2 kali doang ketemunya? Iya, udah 2 kali kontrak sama waktu itu. Kasbon doang gitu kan? Iya, Kasbon juga kadang-kadang by phone doang. Oh, by phone ya? Kadang-kadang dia main ke lokalisasi juga kan? Lokalisasi, prostitusi, Lokasari, M-Banking. Lodok dong semua? Bukan Mata main. besar ya? Iya. Ada lagi pertanyaan mumpung gue masih di sini nih. Oh, mau pergi nih? Oh iya, pesawat gue udah mau nyampe. Pesawat apa? Pesawat telepon. M-Banking. Bukan main. Oh iya, kan gue lihat-lihat nih, kan actingnya Red itu kayak bikin orang baper nih gitu kan, bikin kita nangis, kayak bikin kita greget lah gitu ya. Pernah nggak sih dibalik sukses film itu tuh dimarahin sutradara gitu? Dimarahin itu gue sering dimaki atau apa gitu? Sering lah. Sering ya? Sampai ditinggalin sutradaranya ngamuk-ngamuk begitu, gue nggak mau syuting lagi sama dia karena kadang-kadang kita di lapangan suka misalnya sama siapa, sama pemain sama Arif Lohan atau sama siapa, terus kita bercanda tuh ya, kita kan suntuk ya sampai kayak begitu. Ditinggalin, udahlah kamu silakan telepon Pak Budi, saya nggak mau lagi ngedirect kalian, saya nggak mau lagi ngedirect kamu, saya nggak takut kalau kamu tuh anak sayangan atau apa kayak begitu. Jadi ditinggal terus sampai
kadang-kadang dulu ya sutradara bukan kolosal, sorry. FTV itu kan dia kebanyakan kan Wang Zi kan. Nah tapi di title-nya itu nama dia Kamandanu. Kamandanu, iya. Nama orang Jawa. Nah terus udah kayak begini. Nah itu dia tuh, gue juga dibentuk sama dia dari nol. Tapi dia juga, sorry ya bukan kasar ya. Apa maksud gue, keras. Keras maksudnya tuh dia pengen, ya itu kalau dilihat kita balik lagi menyinggung lagi kayak kemarin kata si Imel bilang dia kan maunya yang real. Nah jadi itu bener-bener gue digojlok banget. Lu nangis harus nangis. Pokoknya ya kayak begitulah. Tapi awal-awalnya dia juga marah-marah. Gue kalau bahasa Cinanya, bahasa Mandarin mungkin, dasar kamu bego, sampai dibegituin. Tapi itu marahnya itu pakai bahasa Mandarin. Pakai bahasa Mandarin. Nah terus yang translate-nya lagi tuh gue masih inget namanya Pak Jimmy. Yang translate-nya itu kan dia orangnya kelemar-kelemar juga ya, orang Jawa ya. Iya Revi katanya begini. Nah gue kan nggak tahu ya, gue mau ketawa-tawa aja. Gue rasa udah telat ya. Misalkan, nah, yang ini baru terangin. Ya, lu mau ketawa kan pasti. Delay ya ketawanya. Ketawanya delay ya. Iya dong, kita ngeliat orang marah-marahin gue nggak ngerti. Pasti gue ketawain aja. Tapi untungnya nyampe juga bahasanya, itu kalau dimarahin tuh sering sekali. Berarti dimarahin itu berarti memicu untuk bangkit gitu ya, biar totalitas lah gitu. Bukan bangkit dong, emang gue jatuh. Bukan bangkit apa sih? Motivasi lah gitu ya, semangat. Iya. Biar totalitas lah gitu ya. Gitu. Berarti, tapi kalau gue bilang dia sih tangan dingin. Iya gitu. Iya, lihat aja pemainnya semua. Bagus kan? Bagus sih ya. Walaupun dia sedikit kasar, sedikit Galak teriak-teriak, gitu sedikit galak, banting-banting, nunjuk-nunjuk orang, ya. Tapi emang bagus sih film-filmnya gitu. Iya, makanya. Totalitas banget lah, real gitu. Apalagi yang actionnya, sampai kalau gue telat nih, dulu kan kita kerja sama orang asing itu kan on time, jam 6 pagi, dia kalau telat, dibanting, gubrak. Serem juga ya. Kan sutradara itu kan jenderalnya di lapangan kan, kalau kita bilang kan jenderalnya lapangan. Dimarahinnya kayak gitu, dibanting semuanya. Dan itu bisa sampai langsung cut, nggak ada syuting sama sekali. Cut, udah bungkus, dia nggak mau. Iya. Bubar gitu. Bubar. Kalau kitanya pada ngebandel kan, kita masih anak-anak loh, kita belum ngerti kerja ya. SMP ya. Taunya cuma seneng-seneng, cuma main-main. Oke, jadi itu dia ya pengalaman dimarahin sutradara gitu. Tapi kadang-kadang gue juga kangen juga sih rasanya dibego-begoin, di anjing-anjingin, ditolol-tololin. Karena itu seru kan juga gitu ya. Seru lah. Bikin semangat aja gitu kan buat main film. Gitu. Kadang-kadang emang itu sih kangen ya. Terus ada rencana kan main film lagi? Film gue belum pernah bikin film. Sinetron gitu Sinetron. ya, FTV gitu. Sinetron kalau ada tawaran yang pas, terus karakternya yang pas, lalu kemudian harganya pas, lalu kemudian waktunya pas, tidak mengganggu waktu kuliah, tidak mengganggu waktu dengan keluarga, why not? Lebih suka protagonis apa antagonis? Kayaknya ada yang ngomong ya? Nggak tahu deh. Apa ada suara kentut? Jangan-jangan kentut lagi? Oke, lalu kemudian itu kan Itu tadi orang nggak tahu ya di bawah kolom. Oke. Mungkin itu hanya suara hayal-hayal gue. Berarti gue akan menjawab ya. Gue lebih suka sebagai peran protagonis, peran yang baik. Menderita gitu ya. Menderita. Tersiksa. Karena kalau di sinetron Indonesia ya, kebanyakan kalau orang yang antagonis tuh dia harus teriak. Nggak bisa yang antagonis tuh yang sinis tuh kayak misalnya kamu udah makan, nggak perlu lo teriak kan. Kalau marah pun juga lo nggak perlu teriak, lo cukup misalnya apa kayak begitu kan, nggak perlu harus teriak, nggak perlu harus bagaimana, nggak perlu kamu begini. Itulah Indonesia. Tapi kan nggak perlu kan. Kalau lo orang jahat, lo bisa nggak jangan sampai di sini. Iya betul. Ya kan, lo nggak perlu harus teriak, lo bisa menunjukkan kalau lo tuh jahat. Tapi gue lebih suka protagonis. Ayut, adem gitu ya. Iya, yang adem, yang monggo mas, monggo Nara, ngono toh. Kayak begitu. Oke, lalu kemudian kan di drama musikal itu ada lagu dangdut ya, lip-sync gitu kan. Memang dangdut. Emang bener. Lalu kemudian susah nggak sih lo ngapalin lagu gitu, ngapalin lagunya susah nggak? Ngafalin lagunya untuk pertama kali iya, karena harus ada
apa namanya apa ya, pengenalan kan. Nah, lagu pertama itu emang susah untuk karena kita hari ini dikasih, besok udah syuting masuk sutradara klip kan. Nah, terus udah kayak begitu, waduh gue hafal nih. Ya udah, nanti ada astradanya. Misalnya indahnya bulan tak seindah wajahmu. Nah, dari jauh indahnya bulan tak seindah wajahmu. Terus nanti gue sambil Gitu ya? indahnya bulan diteriakin lagi, jadi estafet namanya. Saya mengerti itu. Iya, itulah namanya pesan beriringan ya, begitu. Tapi setelah yang kedua, yang ketiga, judul kedua, ketiga kan lagunya itu-gitu Iya, terus. udah hafal berarti. Oh, udah hafal lah. M-banking. Lagu yang berkesan. Ini kayaknya ada yang ngomong-ngomong. Ada ya apa? Kayak suara kentut ya. Lagu yang berkesan ya. Lagu yang berkesan gue suka lagu Koma sih. Di koma ya? Di Koma sama lagu yang rajin. Bikinnya sama anak-anak panti asuhan ya. Ya alasannya gue ceria, gue nggak perlu nangis kan. Yang rajin pangkal pandang sama anak-anak lucu. Kalau yang lain kan gue harus mewek-mewek, harus sambil gimana. Nah, kalau ini kan gue ceria, gitu ya begitu kan. Jadi yang rajin pangkal pandai begitu. Terus kalau di koma gimana? Di Koma gue enak ya, kayaknya lagunya ngek-ngek gimana ya. Itu kayak lagu basa-basa deh. Jadi bikinnya tuh kayaknya hangat sekali begitu ceritanya. Kayak apa? Orang ngajak tidur ya lagu itu? Orang-orang ngajak tidur ya. Emang iya benar. Oke, lalu kemudian ini kan pertanyaannya udah habis nih. Yakin? Yakin udah habis. Udah berapa jam? Berapa jam sih, Mas? Maaf. 7 jam. Oh ya udahlah, pesawat gue juga udah nunggu kok. Dulu ya. Jadi begitulah kisah dari perjalanan Revi Mariska. Itu pun kalau belum ganti nama ya. Siapa tahu aja diganti nama jadi Juminten. Jadi, Bisa jadi, tergantung skenario. oh jadi belum pernah ya pakai nama itu? Juminten? Belum pernah. Belum pernah 3 kali. Oke guys, jadi itu dia sedikit cerita. Banyak ya, bukan sedikit ya. Tergantung. Banyak cerita dari Revi Mariska mulai dari 0 sampai sekarang ini. Oke, tadi itu udah kedatangan bintang tamu oleh bintang tamu ini gue todong untuk mewawancarai gue dengan Arsyandi Aditya. Mudah-mudahan kalian puas dengan kegiatan gue, dengan dengan cerita masa lalu gue. Mudah-mudahan kalian terhibur, mudah-mudahan kalian bisa flashback lagi. Oh, dulunya tuh ternyata begini. Sama-sama terasa. Pesan-pesannya semoga kalian pesan-pesan Revi Mariska untuk Revi Lovers, semoga kalian tetap kompak, semoga kalian tetap saling menyayangi Revi Mariska. Pastinya dong. Ucapan terima kasih. Apa sih? Oh iya, terima kasih banyak untuk anak-anak Revi Lovers yang sudah mendukung karirnya dari Zaman baheula gitu dari ya. zaman baheula Sampai sekarang ya. sampai sekarang. Emang sih filmnya kan udah beberapa puluh tahun lalu gitu ya, tapi masih dikenang aja gitu kan. Iya. Itu salut banget sih. Iya, makanya terima kasih banyak, dan sepertinya tuh gara-gara kalian itu jadi kok gue makin terkenal ya, padahal gue udah nggak punya karya loh. Udah habis filmnya dulu ya. Udah habis kan, gue syuting enggak, ngapa-ngapain enggak, tapi kok orang masih terus cari gue, berarti kan karena anak-anak Revi Lovers itu kan. M-banking kan, yang suka cari gara-gara itu kan. Gue juga jadi Puspa, tapi gue merasa ya ampun, gue tuh sekarang bukan aktris loh. Gue tuh udah stop dulu maksud gue. Tapi kok kalian masih cari-cari gue? Apa sih gue bilang? Mungkin karya lo dikenang lah gitu kan. Legend banget gitu. Iya, ngerti. Tapi kan gue nya merasa gue udah nggak punya karya. Gue kecuali kalau gue masih eksis, masih apa. Oke lah, gue masih jadi buah bibir. Ya ini orang gue nggak ngapa-ngapain, orang ngomongin gue, sini ngomongin gue, sini ngomongin. Apa sih? Puspa kan? Bukan lagi. Jangan-jangan kalian tukang gosip lagi. Jangan-jangan kalian mulutnya lancip. The lancip mulutnya lancip, udah kayak ujung pensil. Oke guys, jadi itu dia ngobrol santai bareng Revi Mariska. Kalau belum ganti nama ya? Kalau belum ganti nama menjadi apa? Menjadi siapa? Ganti namanya? Jadi Sasha. Saya bukan Juminten.
Bukan, Juminten itu tokoh yang minggu lalu. Oh, yang lain. FTV minggu lalu. Sekarang jadi Sasa. Sasa ya. Sasha. Sasa judul yang sekarang nih. Oh, ini, Sasa. Iya, yang sekarang. Juminten udah kemarin. Namanya siapa? Sasha. Sasaran emosi. Namanya Sasha. Oke lah. Jangan lupa ya dipromoin channel. Tonton terus channel YouTube-nya Revi Mariska Real, and please do subscribe. Subrek ya, subrek. Ya. Share, like, comment, as many as you can. And then untuk Arsandi Iya. Aditya, Jangan lupa ya di follow Instagram gue Arsandi Aditya dan channel YouTube gue Arsandi Aditya juga ya. Di sini ya di bawah ya. Oke, dadah. see you next time. Next vlog. Tata.